Siang ini semuanya, Bapak Ibu. Siang, Siang, Bu. Iya, apa kabarnya Ibu Kartini, Pak Sobirin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Oke, Bu. iya Bapak Ibu, hari ini saya akan menjadi observer dari Ibu Kartini dan Bapak Sobirin ya Pak ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ada sedikit pertanyaan nih kepada Ibu Kartini sebelum kita masuk ke pembicaraan coaching. Boleh ya Bu ya, saya tanya sedikit ya Bu. Ya, silahkan Ibu. Oke, Ibu, nanti kan kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya dengan Pak Sobirin ya Bu ya. Ya, Oke, Ibu, nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Kemudian saya ada punya lembar observasi atau rubrik penilaian. Nanti saya akan menyesuaikan bagaimana proses coaching ini berjalan dengan lancar dan baik. Ibu, sebelum itu proses coaching ini kan apakah sudah sesuai nanti bagaimana ketika Ibu dengan Bapak Sobirin melakukan coaching, saya akan mengamati apakah sudah sesuai ya dengan alur-alur Tirta. Udah paham ya Bu ya alur Tirta? ya, insya Allah udah Bisa paham. dijelaskan Bu alur Tirtanya seperti apa? Iya, jadi alur Tirta itu eh, yang pertama saya sebagai seorang coach itu dalam percakapan dengan coachnya nanti menentukan tujuan dari pembicaraan Iya, kita yang akan benar. dicapai hari itu, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian menuntun coach untuk menentukan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dan membuat semacam tanggung jawab eh, tentang bagaimana kapan rencana aksi itu akan dilakukan. Oke, Mungkin luar seperti itu biasa Ibu gambarannya, Bu. Kartini. Iya, nanti juga saya akan mengamati bagaimana proses penilaiannya, apakah coaching ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coach ya Bu ya. Sudah coaching, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan oleh coach. Nanti tolong diperhatikan juga ya Bu ya, seperti itu. Dan jangan lupa Bu Kartini, nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang itu seperti adanya kemitraan, kemudian bagaimana Ibu bisa kreatif memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Sobirin dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Sobirin. Pasti bisa ya Bu ya. Insya Allah, Bu. Iya, oke Ibu, untuk sebelum ini, sebelum kita melakukan observasi ini, ada sedikit juga yang saya tanyakan mengenai kira-kira apa ya Bu ya, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan nanti. Eh, ada beberapa, Bu, kompetensi yang Iya, ingin saya kembangkan dalam percakapan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana saya sebagai coach bisa bisa hadir secara penuh selama coaching berlangsung, oke. kemudian melatih bagaimana mendengarkan coach secara aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa. Jadi tadi kompetensi yang Ibu sebutkan ada 3. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu ingin tonjolkan pada saat observasi nanti yang mana ya, Bu? Mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif mungkin. Oke, mendengarkan secara aktif ya, Ibu Ya. ya. Oke, Ibu, kemudian ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai pada proses coaching, ini apa ya, Bu? Eh, Mungkin dengan melatih kemampuan saya dalam mendengar secara aktif, Oke. bentuk keberhasilannya itu ketika saya bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci Heeh. sebagai sumber masalah yang diungkapkan pada saat coaching berlangsung. Oke, oke Ibu. Terima kasih ya Ibu Kartini. Ini sedikit pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya tanya pada proses sebelum observasi. Sekarang Bapak dan Ibu Kartini boleh melakukan observasi. Saya akan mengamati dengan rubrik penilaian saya ya, Bapak. Silakan Ibu Kartini dan Bapak Sobirin.
Baik, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum Pak Sobirin. Waalaikumsalam, Bu Gimana Umi. Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, Oke, Ibu gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, ya. Oke, bisa kita mulai ya Pak Sobirin? Boleh, boleh Bu, boleh. Oke, baik Pak. Dan untuk hari ini kita ada waktu 15 menit ya, kurang lebih. Kira-kira apa nih yang Pak Sobirin ingin sampaikan hari ini di percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih Bu ya. Saya di sini ingin menyampaikan apa yang terjadi di ya dalam proses pelajaran saya. Ini ini Bu pada saat kegiatan project gitu ya. Kalau di kami itu kan dia ada project dibagi-bagi dalam satu kelas itu ada 6 kelompok. Nah di sini saya bingung dalam pembimbingannya itu ya karena 6 kelompok ini kan beda-beda nih. Jadi ada apa namanya ada kelompok yang ya terkadang dia karena apa namanya temanya itu terkait dengan kebudayaan ya. Sehingga dia ada yang keluar dan ini nah ini bingung saya gitu jadi bagaimana membagi waktunya ini untuk mengatasi kelompok-kelompok dalam kelas itu gitu. Oke, baik. Jadi eh, dalam kegiatan proyek nih yang Pak Sobirin lakukan, eh, Heeh. ada semacam pengelompokan ya Pak, ada enam Ada kelompok kelompok, iya ada kelompok. kemudian memilih tema kebudayaan yang kemungkinan ya Pak dalam melakukan proyeknya itu setiap kelompok ini melakukan observasi keluar. Mungkin seperti itu Iya gambarannya Pak ya. betul betul Bu Nah, betul. Nah, kemudian dalam hal ini mungkin Pak Sobirin mengalami kesulitan ya, seperti Iya itu ya Pak ya. betul betul. Nah, bisa kesulitan yang dimaksud di sini yang seperti apa ya Pak? Maksudnya, Kesulitan di sini dalam pembimbingan ya dalam pembimbingan beberapa kelompok ini kan memang ditugaskan hanya satu guru dalam satu hari gitu. Nah sehingga ini ya bingung gitu ya kita fokus kepada satu kelompok kelompok yang lain kita tidak bisa fokus sementara waktunya hanya sekitar 2 jam gitu hanya 2 jam pembelajaran. Nah, ini kan perlu waktu yang kita bagi-bagi secara ya harus harus benar-benar nih membagi waktunya gitu kan. Nah, mm, itu di situ Bu. Jadi saya kesulitannya itu membagi waktu untuk apa namanya terkait dengan 6 kelompok tadi gitu. mm, eh, maaf Pak untuk enam kelompok ini durasi waktunya tadi Pak Sobirin sampaikan 2 jam ya. Iya 2 jam. Eh, Mm-mm. 2 jam ini yang dimaksud enam kelompok ini semuanya masuk dalam durasi Iya dalam 2 jam itu. 2 jam itu. eh, eh, Oke, seperti itu. Nah, eh. tadi kan Pak Sobir ini menyampaikan bahwa kesulitannya itu membagi waktu Membagi untuk waktu. pembimbingan. Betul. Nah, eh, boleh dikasih gambaran sedikit Pak pembimbingan yang dimaksud Pak Sobirin di sini pembimbingan yang seperti apa Pak? Ya begini Bu. Memang terkait dengan proyek ini kan anak-anak sudah menentukan tema ya, sudah Mm-mm. menentukan tema, sudah masing-masing memiliki sebuah judul gitulah ibaratnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ini terkadang ada anak yang ingin praktek seperti kemarin contohnya dia ini kan tentang lokal gitu ya, budaya lokal gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ada yang meneliti, ada yang proyeknya ini terkait dengan pembuatan khas makanan Kutai gitu kan seperti Jenderal Mabuk gitu. Akhirnya mereka harus keluar seperti itu karena memang lebih bagusnya kan langsung ke tempat pembuatnya seperti itu. Kemudian terkait dengan budaya lokal lagi ada yang mengkaji sejarahnya Kerajaan Kutai. Mereka harus ke museum. Nah ini kami nih pembimbingan seperti itu maksudnya mendampingi mereka Oh, lebih mendampingi ke pendampingan ya Pak lebih ya. kepada Oke. pendampingan mereka itu. Heeh.
Oke, baik Pak. Untuk jadi di sini Pak Sobirin ingin bagaimana menemukan solusi dalam Ya, membagi waktu dalam pendampingan. mendampingi kegiatan proyek anak-anak Pak Sobirin ya, seperti Betul, itu Pak. ya. Nah, dalam melakukan kegiatan proyek ini kan sebelumnya pasti nih Pak Sobirin sudah lengkap nih perangkatnya sampai nyusun modulnya, bahkan sudah mempertimbangkan durasi waktunya ya Pak ya. Betul. Ya, cuma kan yang namanya rencana biasanya memang Ya, selalu muncul masalah seperti ini ya Pak ya. Nah, ya. kira-kira nih menurut Pak Sobirin eh, Mm-mm. yang membuat Bapak kesulitan dalam membagi waktu ini kira-kira di bagian mananya ya Pak ya? Ini ketika anak-anak itu bersamaan waktunya dia ingin kunjungan keluar gitu. Nah ini kan sementara lokasinya kan beda-beda nih. Nah itu Berbeda. eh, jadi pada saat mereka jadwal kunjungan keluar itu yang bersamaan itu saya memang agak susah membaginya karena lokasi berbeda. Kemudian proyek-proyek mereka juga kan berbeda seperti itu. Jadi susah nih bagi waktunya. Iya, benar Pak. Eh, tapi biar bagaimanapun kita nih sebagai seorang guru memang dituntut multi talent ya Pak ya, mulai dari Betul ya. gimana menyusun ininya dan sampai Ya. pada memanage waktunya. Tapi saya Heeh. yakin sih sebetulnya Pak, pasti Pak Sobir ini sudah ada ada ancang-ancang nih, misal ada alternatif lain nih. Kira-kira untuk mengatasi ini, kira-kira apa yang Pak Sobirin eh, pikirkan saat ini untuk mengantisipasi yang ini, Pak? Ya.